betul sekali. Karena generatif AI biasa dibuat dari machine learning, deep learning. Nah, model seperti ChatGPT, Gemini atau Claude itu termasuk dari Large Language Model atau LLM. Maka mereka dilatih dari dataset besar, lalu belajar dari bahasa untuk bisa menghasilkan jawaban yang baru. Dan buat programmer ini membantu banget. LLM tadi jadi kayak partner coding kedua buat brainstorming, debugging, dan ngerapin buat kita. Aku tuh penasaran, gimana sih AI bisa ngasih jawaban kayak pinter gitu? Jadi teknisnya itu kayak gini, pas kita kasih prompt, model diubah ke representasi angka, terus diproses lewat jaringan saraf besar. Outputnya memprediksi token demi token, jadi AI menebak kata paling mungkin berikutnya berdasarkan data. Nah, itu sebabnya kenapa AI sering salah atau halu dengan kalimatnya. Nah, sebabnya itu adalah karena AI itu hanya memprediksi probabilitas, bukan berpikir atau memiliki kesadaran seperti halnya manusia. Sekarang kita masuk ke Black Box AI. Banyak mahasiswa dan programmer pemula sering pakai ini, termasuk aku. Nah, Black Box AI adalah platform generatif AI yang berfokus pada coding assistant. Berbeda dengan ChatGPT yang general purpose. Black Box juga dirancang khusus buat workflow pemrograman. Nah betul, dia tuh unggul itu dalam debugging, mulai definisi otomatis sampai analisis tingkat kecil. Lalu untuk fitur-fitur lengkapnya tuh apa aja sih? Fitur yang lengkapnya itu ada kayak code generation yang yaitu bikin script otomatis dari deskripsi, terus ada code explanation menjelaskan fungsi atau algoritma yang rumit, code fixing memperbaiki error dan memberikan alternatif solusi, code conversation mengonversi dari Python ke C++, JS, Java dan lainnya. Terus ada search by code yaitu cari solusi hanya dari potongan kode kecil. Nah, fitur search by code tersebut sangat powerful banget sih, apalagi buat debugging yang cepat. Aku pribadi sih pakai Black Box AI karena dengan yang gratis. Kalau kalian setuju nggak? Aku jujur setuju, kecepatannya itu oke, dukungan bahasanya itu banyak, bisa Python, C++, JS, Rust, cocok lah buat pemula maupun untuk yang butuh solusi cepat. Benar banget, interface-nya juga simpel, nggak serumit tools enterprise. Tapi penting juga sadar keterbatasannya sih. Soalnya output kadang kurang optimal, tidak efisien, bahkan bisa salah konteks. Nah, yang sering terjadi biasanya itu adalah overfitting on prompt, yang mana itu adalah kalau kita menginputkan sedikit kata, dia akan bisa ngarang atau hasilnya itu sedikit halu. Ya sebenarnya kayak AI yang lainnya juga sih, hasilnya itu tetap harus kita cek ulang juga, jadi jangan langsung asal copy paste tanpa kita pahami dulu. Nah, kalau perbandingan dengan AI coding lain gimana? Nah paling mungkin aku ambil perbandingannya sama juga Copilot ya, yang paling satu buat otomatis dan memahami konteks project karena langsung terintegrasi dengan IDE, tapi berbahaya. Mungkin juga bisa ChatGPT yang unggul dalam penjelasan konsep panjang dan detail, tapi bukan tools yang paling khusus pada coding. Terus ada opsi gratis lain yaitu Codium. Ini menganalisis websitenya menurutku masih kalah lengkap sih tadi dibanding Black Box. Lalu contoh yang paling berguna menurut kalian tuh apa? Kalau aku sih pernah pakai buat memahami kode Scott networking yang panjang. Dia itu menjelaskan secara detail dan step by step. Nah, aku juga sih sering pakai buat script Python otomatis, seperti web scrubbing kecil, otomasi file atau prototyping. Buat debugging error runtime juga menurutku terbantu banget ya, karena kita kasih log error bisa langsung dapat kemungkinan perbaikannya. Aku juga pakai buat converting kode pas butuh cross language testing. Tapi kalau soal etika apa aja sih yang harus diperhatiin? Banyak ya. Antaranya itu adalah ya, privasi dan keamanan. Jangan mengunggah kode dan kode internal atau data yang sensitif. Terus ada bias data. Model dilatih dari internet, jadi bisa meniru bias atau kesalahan. Lalu ada hak cipta. Output AI itu bisa saja mirip sama data latihannya. Terus ada potensi penyalahgunaan kayak deepfake, phishing, gitulah. Terus yang terakhir ada ketergantungan berlebihan. Jadi kemampuan logika manusia itu bisa tumpul. Nah, untuk khusus coding, resikonya juga sangat besar karena apa yang tidak kita pahami
yang dapat dijalankan itu bisa berdampak pada keamanan aplikasi. Nah, jadi kesimpulannya AI mempercepat pekerjaan kita, namun pekerjaan kita harus tetap menggunakan logika dan tanggung jawab menggunakan aplikasi AI. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga perbincangan singkat tentang AI dapat memberi manfaat terhadap kalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Syarifah Salimudin sebagai host. Saya Ramil Rahman selaku AI Engineering. Saya Paul Sapanigas selaku software developer. Saya Misalnya Berwati sebagai mahasiswa IT. Saya Muhammad Rafi Zanwar selaku ahli etika digital. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.